Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, jumpa kita pada kesempatan ini dalam rangka mendengarkan dhamma. Saya ingin menguraikan tentang bahaya banjir terhadap kehidupan manusia. Istilah banjir tentu kita tidak asing lagi. Sudah pasti kita mengerti, mengenal, mengetahui bahwa banjir itu sesuatu yang membawa bahaya. Banjir apapun itu, banjir longsor, banjir bandang, banjir apapun, bahkan termasuk banjir harta, banjir materi sekalipun tetap membawa bahaya. Justru yang menarik malah yang terakhir, banjir harta itu membawa bahaya. Seperti apa bahayanya? Kita yang mengerti sudah bisa tahu maksudnya apa, banjirnya yang seperti apa. Kalau banjir air, banjir sungai, banjir bandang, itu kita semua pasti setuju bahwa itu memang banjir yang membawa bahaya bagi kehidupan, sudah pasti. Paling tidak kalau banjir kecil sekalipun, bahaya yang terjadi adalah kita menjadi menderita karena kita tidak enak, tidak menyenangkan. Apalagi kalau banjirnya sangat dahsyat, sangat besar, banjir bandang, kita jadi sangat menderita, bahkan ada yang menjadi korban, meninggal, dan sebagainya. Jadi bahaya, sangat berbahaya. Justru gambaran banjir seperti itu lebih perlu bagi kita semua untuk mempelajari, mengerti, memahami tentang banjir yang berangkat, bermula dari pikiran, dari diri kita sendiri, masing-masing sebagai manusia. Ya, misalnya banjir kebencian, itu sangat dahsyat, sangat berbahaya, membawa bahaya yang luar biasa. Karena misalnya kalau orang lain membenci kita, orang lain benci kepada kita, kita yang akan menjadi korbannya. Tapi bukan berarti seorang diri kita saja secara sepihak jadi korban. Sebenarnya yang bersangkutan, yang membenci pun ikut jadi korban. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Benci itu membawa bahaya bagi semua, bukan hanya sepihak bagi satu orang tertentu, pihak tertentu saja, tapi bagi semua. Gambarannya, kalau kita mau melempar kotoran kepada orang lain kena, tapi kita lebih dulu yang kena karena kita pegang kotoran untuk melempar kepada orang lain. Begitu juga benci. Kalau benci itu orang lain membenci kepada kita, kalau kita pernah mengalami, mestinya mengerti. Kalau kita benci pada orang lain, wah, derita itu lebih dulu di dalam diri kita sendiri. Menderita luar biasa pada pikiran kita sendiri karena kita panas, ledak-ledak, luar biasa dahsyat di pikiran kita, maka kita menderita. Dan orang lain yang kita benci jadi korban, ya menderita juga. Begitu juga sebaliknya, orang lain benci pada kita jadi korban, ya menderita. Tapi yang membenci itu juga lebih dulu menderita, lebih dulu menjadi korban. Tapi tidak mudah untuk mengerti hal ini. Kadang-kadang yang kita lebih mudah itu, saya tidak apa-apa, saya benci pada orang itu, dia yang menderita, biar aja dia yang sengsara. Saya tidak mau ikut sengsara, padahal dia sudah sengsara, tapi mengatakan tidak sengsara. Yang sengsara adalah yang dia benci. Nah, ini sering terjadi seperti itu. Kadang-kadang ada pertanyaan, bagaimana Bante menyikapi orang yang benci pada kita itu? Kita kok sulit Bante menghadapinya, menyikapinya. Bagaimana jalan terbaiknya, cara terbaiknya untuk menghadapi orang yang penuh kebencian pada kita? Orang yang benci kepada kita itu, kita harus bagaimana? Nah, gambarannya ini menarik. Kalau gambaran menyeberangi banjir air, banjir sungai, itu ada cara-caranya, ada tekniknya, ada taktiknya, ada siasatnya. Bagaimana siasatnya? Bagaimana caranya? Bagaimana tekniknya? Sang Buddha menjawab pertanyaan sosok dewata, ada dalam Samyutta Nikaya 1 nomor 1. Di sana dikatakan, sesosok dewata ketemu dengan Sang Buddha lalu bertanya kepada Sang Buddha, Bante, dulu bagaimana cara Bante menyeberangi banjir? Sang Buddha menjawab,
Saya dulu menyeberangi banjir dengan cara tidak diam dan tidak meronta-ronta. Sang Dewata bertanya lagi, loh, bagaimana maksud Bante dulu cara menyeberangi banjir tidak diam dan tidak meronta-ronta? Sang Buddha menjawab, kalau saya diam, saya akan tenggelam. Tapi kalau saya meronta-ronta, saya akan hanyut. Sang Buddha menjawab begitu. Nah, artinya apa? Kalau kita pahami maksudnya kata-kata Sang Buddha itu, saya jadi mengerti waktu saya masih di desa dulu, masih bekerja di kampung, lihat orang menyeberangi banjir di sungai itu, oh jadi ngerti, oh kata-kata Sang Buddha itu maksudnya begini ya, oh seperti ini loh maknanya, oh menyeberangi banjir harus nyerong, tidak boleh melawan arus, tidak boleh motong arus, tapi harus nyerong. Oh begitu ya, oh pelan-pelan. Ya dimaksud tidak diam itu bergerak pelan-pelan. Ya dimaksud tidak meronta, tidak melawan, tidak bertegang. Pelan-pelan aja, biasa-biasa saja. Oh begitu ternyata, nyebrang banjir bisa nyerong. Tidak boleh motong arus, tidak boleh melawan arus. Tapi perlahan-lahan bergerak, sedikit mengikuti arus, tapi tidak ikut arus beneran, tapi pelan-pelan bergeser miring ke arah seberang. Nah, sampai bisa menyeberang. Artinya kalau kita menghadapi situasi benci tadi yang saya bahas di depan, bagaimana cara menghadapi orang benci? Kalau digambarkan dengan cara menyeberangi banjir dengan tidak diam, dengan tidak meronta-ronta tadi. Ya, kalau ada orang membenci pada kita, kita jangan lawan, jangan tegang menghadapinya. Biasa-biasa saja, tapi juga bukan diam. Maksudnya ya jangan ikut arus, jangan tenggelam jangan mau dengan cara dia, tapi harus bagaimana kita pelan-pelan, perlahan-lahan harus bersikap, ngambil sikap, menentukan sikap pelan-pelan. Perhatikan apa yang dia ngomong, bagaimana dia benci, lalu kita tentukan ya pelan-pelan. Oh kadang-kadang kita perlu ngomong, oh terima kasih ya. Nah, mungkin dengan kata-kata itu juga bisa membantu. Atau oh aku tidak benci, aku tidak apa-apa. Nah, tapi kadang-kadang ada orang kalau kita tanggap begitu lebih keras, lebih benci lagi, ada yang begitu. Nah maka kita harus ya ubah sikap. Kadang-kadang kita perlu dengan cara diam, tapi diam yang bagaimana? Diam yang tahu juga, bukan tidak tahu. Oh kita baik-baik pada dia. Kalau kita malah kasih sesuatu yang dia senang pada saat itu, nah, bisa berubah dia. Jadi cara kita, taktik kita harus ada untuk menyikapinya, tidak boleh diam tapi juga tidak melawan, tidak menentang, tidak tegang dengan dia, tapi harus biasa-biasa. Dan ini tidak mudah. Seringkali saya katakan tidak bisa, bukan tidak bisa, bisa tapi sulit. Tidak mudah ya, sulit ya, tapi bisa. Tidak mudah memang betul. Jadi kalau kita sudah berkali-kali mencoba cara berbeda, itu baru ketahuan, oh ternyata salah cara terdahulu. Cara tadi itu salah, tadi harus saya ubah, harus saya ganti cara, ganti sikap. Dengan pengalaman yang ada, kita jadi belajar. Nah, begitu juga kalau pelajari sikap cara orang lain, dua kisah yang bertolak belakang kita bisa lihat. Kisah pertama misalnya ada orang yang gagal. Wah, begitu dibenci, begitu dimarahi, lawan balik habis-habisan. Lebih tegang, lebih seru, lebih dahsyat. Tapi ada yang kita lihat sebaliknya. Dicaci maki, dimarahi, diam saja. Dipuji juga diam. Wah, kok tenang. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Loh, kok bisa ya? Nah, kita belajar. Kita perlu tahu kenapa dia bisa begitu. Kenapa terdahulu lebih dahsyat, lebih seru, lebih hebat bencinya kepada orang yang membenci dia. Tapi yang kedua sebaliknya, kenapa dia bisa diam, tenang, damai, seolah-olah tak terganggu apa-apa, tenang, damai, harmonis, leluasa, luar biasa, santai. Apa sebabnya? Ya ini kita belajar, kita perlu pelajari, kita perlu mempelajari, kita perlu tahu, kita perlu mengerti kenapa dia bisa gitu. Kita harus mengerti sehingga kita bisa bersikap juga, kita bisa mengikuti, kita bisa menerapkan juga, kita bisa lakukan yang sama.
Nah, jadi banyak orang gagal seperti kisah terdahulu, meronta-ronta, ya menentang, tegang, ya dibenci, dia lebih benci balik lagi, nah, gagal. Tapi seperti yang kedua, hebat. Bisa luar biasa berhasil karena bisa menyikapi secara benar, sesuai sikapnya. Tidak sampai menimbulkan ketegangan baru. Tidak sampai membalas benci kepada orang yang membenci. Jadi jangan sampai kita membalas air tuba dengan tuba, tapi kita harus membalas air tuba dengan air madu, air yang menyenangkan, yang baik, bukan yang membahayakan, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, menghadapi segala persoalan hidup itu, terutama dalam hal ini menghadapi banjir, ya memang tidak mudah kalau kita tidak mengerti, tidak memahami berbagai hal, cara menghadapinya, cara menyikapinya. Ya kita tidak bisa kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mengerti, tidak memahami. Kita perlu belajar memahami. Ya, seringkali saya ungkapkan, seringkali saya katakan, sebagai perumah tangga lebih-lebih sibuk demikian, harus kerja, harus ke toko, harus ke kantor, harus ke sawah, harus ke ladang untuk mendapatkan penghasilan untuk bisa menjamin hidupnya berlangsung. Betul, harus seperti itu. Tapi tidak boleh lupa hidupnya harus dirawat juga, bisa memberi manfaat. Tidak hanya terus-terusan sibuk dalam kehidupan materi, kehidupan duniawi. Tapi harus bisa caranya bagaimana supaya hidupnya memberi manfaat, supaya hidupnya membawa manfaat bagi semua pihak. Ya tentu belajar dhamma yang dimaksud. Kalau seperti yang dimaksud zaman-zaman ya, harus ke wihara, sibuk di tempat kerja, jangan lupa ke wihara untuk bisa membuat hidupnya bermanfaat, membawa manfaat, memberi manfaat bagi kehidupan. Ya, kalau disebut bagi kehidupan, ya bagi siapa saja, bagi diri sendiri termasuk tentunya. Tapi menjadi bahaya kalau kita kecemplung terus di kesibukan sehari-hari duniawi sifatnya. Loh, bahayanya apa, Panti? Kaya raya materi misalnya jadinya, betul. Tapi kekayaannya jadi berbahaya. Loh, kok bahaya, Panti? Ya, tahu-tahu capek, tahu-tahu ya tidak bisa menikmati kayaknya karena ya terlalu sibuk untuk ngurus itu, tidak pernah bisa membawa manfaat, memberi manfaat, jadi rugi. Terjadi kematian atau kerusakan itu tidak bisa terima, kan rugi. Tapi kalau kita belajar, materi tersebut kita gunakan untuk belajar, berbuat baik, berdana, bagi sebagian kepada yang membutuhkan dan sebagainya, menjadi berguna, bermanfaat. Hidup kita juga memberi manfaat, materi yang kita miliki pun memberi manfaat. Itu sebenarnya yang perlu. Sehingga kalau kita menghadapi segala macam persoalan, ada modal kita. Kebajikan itu menjadi modal kita. Ya, kalau kita punya modal, aman. Tapi kalau kita tidak punya modal, kita nanti kesulitan. Kita jadi berat, jadi tegang, jadi tidak bisa apa-apa. Tidak punya modal. Ya, gitu. Ya, sedikit saya tambahkan, kalau seperti materi bentuknya, punya materi banyak, ya bisa digunakan untuk berbuat baik. Begitu juga kebajikan, timbunan kebajikan banyak, ya hidup kita menjadi aman, nyaman, terlindungi, terjaga, terawat dengan baik karena kekuatan kebajikan kita. Itu seperti itu sebenarnya. Maka belajar hal ini seperti ini, menghadapi bahaya, seperti menghadapi banjir, kita bisa punya sikap, punya cara, punya taktik, punya teknik untuk menghadapinya karena kita mengerti, memahami, sehingga kita terhindar dari bahaya banjir apapun itu. Banjir bandang, banjir air, banjir sungai, bahkan banjir harta, banjir kebencian, banjir keserakahan, kita bisa hadapi, kita bisa sikapi, kita bisa selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terhindarlah dari bahaya-bahaya itu dengan tentunya sangat aman, nyaman, membahagiakan, mendamaikan kita itu sehari-hari. Itu saya kira penting untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita jadikan sumber inspirasi buat kita semua bersikap dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak salah sikap, tapi kita tentu mengatur sikap yang sesuai sehingga kita menjadi aman, nyaman, terjaga, terlindungi dari berbagai macam bahaya, terutama bahaya banjir dalam berbagai jenis, dan lebih utama banjir kebencian dan banjir keserakahan dalam pikiran kita.